Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Bapak harapkan semua dalam keadaan sehat-sehat. Baik anak-anak, sekarang kita kembali belajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, materi kita hari ini ialah bab 1, materi A, perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menciptakan kami laki-laki dan perempuan yang memiliki ciri berbeda satu sama lain. Ajarilah kami selalu dapat merawat dan menjaga akan ciptaan-Mu. Bantulah kami supaya dapat menemukan diri dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah anak-anakku, langsung saja kita belajar. Sekarang marilah kita lihat perbedaan laki-laki dan perempuan. Sekarang kita bahas adalah perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Bagi kaum laki-laki, yang pertama ciri-cirinya adalah 1. Memiliki jakun, 2. Tumbuh kumis, jenggot dan jambang, 3. Suara memberat, 4. Otot terlihat lebih menonjol, 5. Badan kuat dan kekar, 6. Wajah ganteng dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke fisik perempuan. Yang pertama, kulit lembut dengan otot yang tidak menonjol, 2. Suara lebih nyaring, 3. Bisa mengandung atau melahirkan dan juga menyusui, 4. Wajah cantik dan lain-lain. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk perbedaan psikis atau kejiwaan laki-laki dan perempuan. Yang pertama kita bahas adalah laki-laki. 1. Lebih dominan menggunakan logika. Yang kedua, menyukai permainan dan pekerjaan yang menggunakan fisik. Yang ketiga, suka membangun. Nah, bagi kaum perempuan, yang pertama, dominan menggunakan perasaan atau hati. 2. Menyukai permainan dan pekerjaan yang melibatkan perasaan. Ketiga, suka merawat dan lain-lain. Baik, dari perbedaan-perbedaan tersebut ada yang tidak bisa dipertukarkan dan itu menjadi perbedaan yang khas dari laki-laki dan perempuan. Itu kita sebut sebagai perbedaan kodrati. Nah, berikut perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang pertama dapat mengandung, yang kedua melahirkan, ketiga menyusui dan lain-lain. Untuk kaum perempuan yaitu yang pertama berjakun, 2 berkumis, 3 berjenggot dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan bagaimana pandangan kitab suci terhadap perempuan dan laki-laki yang disebut citra Allah. Marilah kita membaca teks kitab suci. Dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirmanlah kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah.
Nah, kitab ini menggambarkan bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Untuk itu, bagaimana gereja berpandangan laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan disebut citra Allah. Nah, anak-anakku, apakah arti manusia sebagai citra Allah? Nah, kata citra dapat memiliki berbagai macam arti. Di antaranya adalah sebagai berikut. Kata citra dapat diartikan sebagai gambaran yang menunjuk pada identitas seseorang atau kelompok, dikaitkan dengan nilai yang dianggap baik atau ideal. 2. Kata citra juga memiliki makna keserupaan, kesegambaran atau kemiripan antara seseorang atau kelompok yang dicitrakan. Misalnya seseorang anak merupakan citra atau gambaran orang tuanya karena memiliki keserupaan kemiripan dalam hal-hal tertentu. Dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah, artinya serupa dan segambar dengan Allah. Hal ini menegaskan bahwa manusia dan Allah berbeda. Sebagai citra Allah, Allah memiliki karunia khusus kepada manusia berupa akal budi, kebebasan dan hati nurani serta kemampuan untuk mengenal Sang Pencipta, sehingga manusia memiliki martabat yang luhur dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Hanya kepada manusialah Allah menganugerahi karunia tersebut. 2. Karena semua manusia adalah citra Allah, berasal dari Allah yang sama dan sama-sama dikasihi Allah, maka mereka harus saling mengasihi, saling menghormati, dan saling membantu dalam mengembangkan martabatnya. Oke, dengarkanlah penjelasan berikut ini. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama adalah Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur,
Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Baik anak-anakku, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Baca tetap bukunya. Sebelum kita tutup pertemuan ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.